tapi tulisan judulnya nggak ada, nggak kelihatan. Oh, sekarang gimana ya? Masih belum juga Kak sekarang. Waduh, oke, sebentar. Oh, belum ini ya, belum ter-share apa gimana ini? Udah ke share tapi masih polos aja, nggak ada tulisan apa-apa. Bentar ya, maaf banget. Sorry ya, bentar. Oke, bentar ya, aku coba lagi ya. Semoga bisa yang sekarang. Yang mana ini? Ya. Aduh, sebentar ya. Maaf banget nih kendalanya. Atau mungkin dari ini panitia bisa bantu. Oh, sorry. Sekarang gimana? Udah ada? Kayaknya Udah, ini. Kak. Nggak ada, Oke. Kak. Ada? Iya, udah kelihatan Oke. judulnya. Aduh, kepotong deh jadinya tadi. Maaf banget ya ada kendalanya. Sekarang udah terlihat ya. Oke, jadi sesuai judulnya pada malam hari ini, yaitu Improving Public Speaking and Personal Branding to Become a Pharma Creator. Nah, first of all, sebelum masuk ke isinya, sebenarnya kemarin itu waktu ngebikin ini tuh, dan mungkin dari kalian juga memikirkan setelah lihat judul webinar, apa sih sebenarnya korelasi antara public speaking, personal branding, kita sebagai mahasiswa farmasi atau lulusan farmasi, dan mungkin content creation, jadi hubungannya dengan pharma creator tadi. So, I'll try to break it down. Jadi yang pertama adalah kita bahas terkait kita sebagai mahasiswa farmasi dan skills atau kemampuan content creation. Nah, kalau teman-teman dari obat apps itu nyebutnya pharma creator ya. Ini istilah baru yang mungkin akan menjadi hits nanti di masa yang akan datang. Nah, sebelum membahas tentang how to-nya dan segala macamnya, first of all, aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua bahwa industry really need a pharma creator. Industri-industri farmasi itu sangat butuh yang namanya pharma creator. Karena ini kemarin naik S2 kosmetika. Dan dari S2 kosmetika ini ada kerjasama dengan salah satu pabrik kosmetika. Dan itu dari ownernya itu langsung menyampaikan sendiri ke Nay. Nay, yang kayak kamu ini sangat-sangat dibutuhkan karena kamu punya dua keahlian. Yang pertama, keahlian di bidang marketing, salah satunya itu content creation. Kemudian yang kedua, kamu emang punya background farmasi, kamu punya background kosmetika. Jadi, konten-konten yang akan dimarketkan ke pasar itu tidak akan salah-salah, tidak ada misleading. Maka dari itu kita sebagai farmasi itu sangat berperan nih untuk menyampaikan konten-konten yang tidak misleading, terutama yang berkaitan dengan farmasi. Sama nih kayak yang udah teman-teman dari Obat Apps lakuin. Jadi kalau teman-teman di sini yang mahasiswa farmasi ya, lulusan farmasi yang di luar dari tim Obat Apps, coba lihat teman-teman dari Obat Apps ini udah keren-keren semua dan pasti bukan kebanyakan malah emang diharuskan sebagai farmasis karena agar tidak misleading konten itu tadi. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalian harus tahu dulu bahwa yang pertama ini buat penyemangat lah. Industri itu sangat membutuhkan orang-orang kayak Kanovi ini, backgroundnya farmasi, terus yang jago banyak hal, yang bisa multi talent gitu. Nah, lanjut lagi. Public speaking itu adalah, kalau menurut Nay, dan ada beberapa buku juga bilang adalah number one soft skills. It's a starter succeed in college and work life. Jadi public speaking itu kemampuan dasar standar yang harus kita bisa, yang harus kita miliki. Terutama kalau kita jadi mahasiswa kan pasti akan presentasi, yang nggak mungkin mahasiswa nggak presentasi. It is a public speaking.
Kemudian misalnya di dunia kerja, meeting, siapa tahu nanti misalnya disuruh nge-lead meeting, kan pasti butuh juga namanya skill public speaking. Nah, terus apa hubungannya juga dengan personal branding? Kemampuan farmasi kita sebagai mahasiswa farmasi, kemudian kemampuan content creation kita, kemudian kemampuan public speaking kita, it's all nothing without personal branding. Ini percuma semuanya kalau misalnya kita tidak membangun personal branding. Karena apa? Karena tidak akan, apa ya bahasa kasarnya, tidak akan bisa terlihat oleh orang kalau misalnya kita punya kemampuan itu. Nah, jadi yang pertama, apa sih, kita pertama bakal bahas apa ya, kayaknya ini tentang public personal branding dulu deh kayaknya. Jadi, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana nih untuk memulai personal branding ataupun belajar public speaking. Nah, di sini aku izin ya teman-teman buat berbagi cerita pengalamanku. Jadi di sini yang aku sampaikan adalah terkait dengan pengalaman, technical experience. Jadi nggak akan bahas banyak teori berdasarkan ini, teori berdasarkan itu, teori textbook, enggak. Jadi di sini izin menyampaikan berdasarkan pengalaman biar lebih realistis untuk teman-teman contoh juga ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang personal branding. Kalau misalnya teman-teman mendengar kata personal branding, itu apa sih yang keluar di pikiran teman-teman? Mungkin ada juga yang merasa kayak apa sih personal branding tuh nggak penting gitu. Tapi sebenarnya personal branding itu penting. Apa dan kenapa? Personal branding itu posisinya itu di atas. Kalau misalnya ada anak psikologi di sini bisa mungkin lebih jelasin detail terkait piramida ini. Personal branding itu masuk ke self actualization. Jadi dengan personal branding itu sebenarnya kita bisa untuk memposisikan diri kita agar bisa terlihat oleh orang. Setidaknya diakui di lingkungan tersebut. Misalnya nih, kayak dalam suatu lingkungan. Kalau misalnya kita nggak bangun personal branding, mungkin salah satu contohnya di Instagram, orang-orang kan pasti nggak kenal kayak, siapa ya, kemampuanmu apa ya, jadi kayak agak kurang dilihat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bangun personal branding, orang-orang udah misalnya ditanya nih dalam ketemu di lingkungan baru, siapa namanya, nama Instagramnya apa? Nabila Naif. Oh ini ya, oh jago public speaking ya, oh jago MC juga ya, oh ternyata LPDP ya, oh gitu. That's the function of personal branding, salah satunya. Nah, terus untuk membangun personal branding itu sebenarnya harus tahu juga kenapanya. Yang pertama, saya pengen dikenal sebagai pribadi yang gimana sih? Terus yang kedua, yang memiliki kapasitas seperti apa? Terus value yang saya angkat tuh akan seperti apa? Nah, nanti kita di tengah-tengah akan coba misi ini ya. Nah, terus kalau bahas kapan nih harus mulai personal branding? Jawaban yang paling tepat adalah college is the best timing to build your brand. Jadi selama jadi mahasiswa itu adalah waktu yang tepat untuk membangun personal branding, karena kita sebagai mahasiswa tuh punya privilege banyak, kita bisa ngelakuin aktivitas yang banyak dan itu bisa kita jadikan personal branding. Contohnya kan ada juga beberapa orang yang mungkin nih teman-temannya tuh kayak yang dari SMA pas ke kuliah tuh beda banget, udah improve banget, udah berkembang banget. Contohnya kalau misalnya aku pribadi, selama sekolah, branding diriku adalah sebagai Nabila atau Bella. Dan brandingnya adalah ya positif, tapi ada sisi negatifnya juga. Positifnya ada, you know that I'm this girl, kemudian pokoknya tentang buku, belajar lah pokoknya kalau waktu sekolah. Terus ya gitu deh, ya brandingnya pinter lah ya. Tapi minusnya adalah kaku, ansos, acuh. Nah terus waktu ke kuliah nih, I find my new self. I find my new personal branding. Dari Nabila berubah jadi Nai. Nah, maksudnya di sini adalah kita mencoba, kalau di sini Nai sebenarnya adalah lebih ke memposisikan diri. Jadi kalau di Nai ini dikenal lebih yang masih tetap high achiever, tapi lebih cheerful atau lebih friendly dibandingkan Nabila yang acuh tadi. Kemudian more explorer, multi talented,
nggak hanya yang ambis belajar kuliah doang, tapi minusnya adalah ya you know that, sibuk. Nah, ini adalah personal branding yang Nai coba bangun selama kuliah. Dari Nabila tadi berubah jadi Nai dan terbentuklah Nai yang sekarang ini. Itu. Oke, wait a minute. Nah, selanjutnya adalah platform to brand yourself. Nah, sebenarnya untuk membangun personal branding itu kalian bisa lihat kan di background ini, di background PowerPoint-nya ada kampus mana aja, ada kampus kalian nggak? Coba ditulis di kolom chat. Kenapa aku taruh background-nya kampus, logo-logo kampus? Karena salah satu platform terbaik untuk membangun personal branding adalah dari kampus, mulai dari kita mahasiswa. Jadi dari situ dulu. Terus, itu secara real life-nya ya. Kalau secara online-nya, ada LinkedIn. LinkedIn is number one platform to build a personal branding. Terus yang kedua, Instagram. Terus yang ketiga, TikTok. Terus kemudian yang selanjutnya semua sosial media itu sebenarnya bisa untuk digunakan sebagai platform personal branding. Nah, kalau aku pribadi, LinkedIn itu lebih ke profesional aja. Lebih ke profesional dan ya pencapaian-pencapaian yang cukup cukup dibilang lumayan bagus lah di LinkedIn. Kalau di Instagram itu lebih all in one, all my activities, positive activities selama kuliah, selama kerja itu naik taruh di Instagram. Terus ke TikTok, kalau TikTok itu lebih untuk sharing apa yang udah naik pelajari. Nah, teman-teman bisa contoh juga seperti itu. Ini ada yang di tapi kok hitam warnanya harusnya kuning, mana ya? Oh, oke. Nggak tahu ya, ini cuma comot di Google aja, aku jadi sorry kalau salah. Oh, ada kuning juga. Ada Universitas Kairun, wah ada yang dari situ juga, ada kelihatan logonya. Kalau aku dari Unpad nih, ketutupan sama tulisan. Oke. Aduh, agak susah ini. Tadi udah kita tahu alasan kenapa kita harus bangun personal branding, terus platformnya apa sekarang. Buat yang bingung, ini banyak banget yang nanya sama Nai, terutama di konten-konten TikTok, banyak yang komen, Kak, gimana sih caranya bangun personal branding? Apa yang harus aku upload ini? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak asing sama ini, logo Ikigai ini, skema diagram Ikigai ini tuh sebenarnya bisa digunakan sebagai personal branding. Jadi apa yang kalian sukai, apa yang kalian bagus, dan apa yang dunia butuhkan, kemudian apa yang dari skills kalian tuh apa yang bisa, dari skills kalian tuh apakah bisa menghasilkan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan spesifik seperti ini, tapi gambarannya seperti ini. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian suka, apa yang kira-kira dibutuhkan nih di dunia luar, itu bisa digunakan sebagai personal branding. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya yang lebih jelas lagi. Nah, tapi sebelum itu, banyak juga yang bilang, aduh, aku nggak berani untuk bangun personal branding, aduh, aku takut kira sok-sokan gitu, aku takut nanti teman tuh ngomongin apa ya, aku takut diomongin nih sama teman-temanku, terutama sama yang mungkin kalau anak-anak mahasiswa ada geng-gengan gitu, nanti takut nggak mau nanti jadi bahan gibah gitu kan biasanya kalau mahasiswa. But you need to know this, that no one care too much about you. Yang mungkin sebentar aja kayak peduli gitu, mikirnya apa sih ini, tapi nanti lama-lama juga mereka lupa karena mereka juga punya urusannya masing-masing gitu. Emang kalian di sini ingat postingan teman kalian satu-satu? Enggak kan, juga akan lupa nantinya. Jadi nggak ada kata kayak takut apa yang akan orang katakan. Just start now, mulai dari sekarang. Nggak ada, jangan peduli apa yang akan orang pikirkan atau apa yang orang katakan tentang postingan personal branding kamu. Do it for your own good. Nah, dari semua ini, ada satu notes yang paling penting, personal branding is not a fake branding. Jadi apa yang dibrandingkan di sosial media, itu tuh representing atau mirroring yourself in a real life.
Jadi bukan kayak aku di real life tuh A, tapi di sosmed B. Enggak, tapi kalau di real life A, ya juga di sosmed A. Jadi don't make it fake. Jadi kalau mau bangun personal branding, bangun dulu dari secara offline, secara pribadinya. Emang dari orangnya berubah, bukan hanya dari postingan sosmednya aja gitu. Nah, ini adalah rangkuman ya. Tapi dari mana mulainya? Kalau yang bingung mulai. Yang pertama, definisikan kira-kira kamu mau dikenal sebagai pribadi yang mungkin pintar dalam hal apa nih? Pintar dalam perkuliahan, pintar dalam perlombaan, pintar dalam presentasi. Kalau mau dikenal sebagai orang yang fotogenik, ya udah, berarti kalian bangun portofolio begitu di Instagram, banyakin upload foto yang bagus-bagus gitu loh. Terus yang kedua, apa kira-kira skills yang bisa kamu kembangkan? Contoh salah satunya adalah yang akan kita bahas nanti, yaitu public speaking. Jadi kita bisa aja pelajari. Kemudian yang ketiga, siapa role model yang satu niche dan mirip sama apa yang kamu inginkan gitu. Misalnya nih, mau fokus personal branding untuk yang jago ngomong, jago public speaking. Cari ini siapa nih kira-kira orang yang emang brandingnya ke situ. Kalian lihat nih, oh ternyata mereka mulainya dari bikin konten seperti ini. Dari bikin konten tentang tips public speaking mungkin, bikin konten tentang lagi moderatorin kelas, lagi moderatorin webinar, lagi tanya jawab, itu didokumentasiin aja semuanya dan diunggah ke sosial media. Tapi untuk menentukan role model ini, jangan sampai jiplak. Karena personal branding adalah it's your own uniqueness. Express your own self. Jangan sampai jiplak orang lain. Ya kita lihat aja. Oh ternyata mulainya tuh bentuknya begini. Tapi untuk eksekusinya ya sesuai dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya masih belum bisa menjawab 3 pertanyaan yang di atas ini tadi, maka yang pertama, kalau misalnya memang mau bangun personal branding, start from as simple as documenting your activities. Literally anything. Of course, anything. Contoh ini, contoh paling gampang banget malam hari ini. Malam hari ini, screenshot layar ini, tag ke aku Nabila Naif, tag ke Obat Apps, tag ke @daily Obat Apps, terus as simple as bikin story, lagi ikut kelas nih malam hari ini untuk pengembangan skills aku. Ya, itu one of personal branding. Oh, berarti anak ini punya aktivitas di luar nih, nggak hanya malam minggunya jalan-jalan, nggak hanya yang gimana-gimana gitu malam minggunya, tapi malah produktif nih ngikut webinar malam hari ini untuk nambah skills, nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Apalagi nih, misalnya nih di akhir acara nanti, kalau misalnya kalian ada tanya jawab, kalian bertanya, dokumentasikan aja, baru upload ke Instastory, upload kemana gitu. Itu adalah salah satu cara untuk memulai. Kemudian yang kedua, or simply just share what you learn. Jadi misalnya hari ini lagi belajar apa, terus dapat suatu insight yang menarik dari manapun itu, dari TikTok, dari YouTube, dari webinar ini, unggah aja di Instagram ataupun dimanapun sebagai personal branding kamu gitu. Jadi ini terutama untuk yang anak farmasi ya, yang lebih ke akademiknya. Jadi itu cara paling gampangnya lah untuk mulai. Bagi yang bingung nih, aku jagonya apa sih, aku bisanya apa sih? Ya udah, kalian branding diri kalian sebagai mahasiswa farmasi yang produktif, mahasiswa farmasi yang memang minat di dunia farmasi, mahasiswa farmasi yang berprestasi gitu. Oke, hope it clear. Nanti kita lebih ke banyak diskusi aja kali ya. Terus, nah, sekarang daripada naik kebanyakan ngomong-ngomong tapi nggak ada prakteknya, sekarang teman-teman yang luang nih, semoga luang semua ya, write down your why now. Bagi yang belum bangun personal branding dan pengen banget bangun personal branding, nggak perlu kertas sama pulpen, di notes HP juga bisa, langsung tulis aja di notes HP yang pertama, saya pengen dikenal sebagai apa.
Saya pengen dikenal sebagai apoteker apa gitu. Saya pengen dikenal sebagai farmasis yang gimana gitu. Kemudian yang kedua, saya pengen dikenal memiliki kapasitas seperti mungkin jago public speaking, jago MC, jago moderator, atau jago dalam spesifik dunia farmasi, jago apa gitu. Jago farmasi klinis apa-apa gitu. Kemudian bisa juga contohnya saya ingin dikenal memiliki kapasitas seperti leadership, itu juga bisa. Kemudian value yang saya angkat itu apa? Kalau misalnya teman-teman ngelihat Nai, oh Nai ini orangnya on time, disiplin, dan satset banget terorganisir. Nah, itu adalah value yang Nai angkat. Kemudian yang terakhir bisa juga contohnya, my role model is. Contohlah role model yang tadi sesuai dengan niche kalian, dan role model yang emang udah gede banget lah, jadi jangan nanggung-nanggung nih kalau milih role model. Jadi silahkan teman-teman semua di sini write down your why now. Saya pengen dikenal sebagai apa, bla 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 bla. Boleh catat di kertas, boleh juga catat di notes HP. Nah, sambil nunggu teman-teman menuliskan ini, aku kayaknya mau nyerahkan ke Novi deh. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Silahkan, Nov. Oke nih Kak, seru banget ya dari tadi aku dengernya juga ini sekaligus dapet insight baru nih dari Kak Ana ini. Terus juga ya Kak ya, dari tadi Novi juga nyimak, sebenarnya kalau misalnya apalagi background farmasi ya, sering juga nih stigma orang-orang tuh anak farmasi tuh sibuk nge-lab atau misalnya ngerjain laporan, ngejurnal. Terus kayaknya berpikir untuk orang bilang, ya personal branding untuk di anak farmasi itu antara penting atau nggak penting juga gitu ya. Kadang mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin juga ya Kak, Novi juga di sini mau ngajak temen Novi nih ya, kayak buat gabung join kita nimbrung bareng ya kayak buat ngobrolin ini. Itu ada Kak Hanif ya. Halo Kak Hanif. Halo Novi, seru banget nih Kak Nei pada malam hari ini bahas tentang personal branding dan public speaking pastinya. Nah, kalau aku sendiri di Obat App sendiri, apalagi di IG nih, terutama di Instagram sama TikTok aku sendiri, udah bangun personal branding yang kayak Kak Nei sampaikan tadi. Nah, salah satunya personal branding yang aku bangun adalah sebagai salah satu mahasiswa farmasi nih, tapi as a pekerja startup. Nah, salah satunya startupnya itu di PT Obat Inovasi Indonesia. Kan keren banget tau IG-nya, alhamdulillah. Saya insecure gak lihat SGK kan nih. Nah, salah satunya adalah aku membangun personal branding sebagai salah satu di bidang klinis dan ini pastinya nih kalau soal katakannya tadi kalau anak farmasi juga bisa ngomong itu salah satunya berguna di bagian marketing. Nah, kebetulan juga nih aku megang di sosial media dan brand manager kebetulan. Nah, bahkan salah satu keuntungan dari personal branding itu kita adalah benefit yang sangat tak kurasakan. Aku aku masuk di Obat Apps ini tidak dengan CV. Salah satunya dengan personal branding. Gitu, Nov. Nah, ngomong-ngomong, kan ini anak-anak farmasi ini juga pasti bingung kan balance antara waktunya nih. Yang mana nih? Antara kerja, terus ngonten juga iya, terus sebagai mahasiswa akhirnya gimana gitu. Nah, salah satunya aku untuk membantu kinerja aku untuk menunjang karir kan. Nah, terus karena banyak banget nih kegiatan dan jadwal, aku salah satunya menggunakan aplikasi dari produk aku sendiri, PT Obat Inovasi Indonesia. Sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Kedengaran Kak. Ya tiba-tiba ini hujan deras ya di Banjarmasin. Nah, jadi salah satu produknya adalah aplikasi belajar buat mahasiswa farmasi nih, jenjangnya dari SMK, terus D3 farmasi, persiapan UKK TK, dan sekarang nih lagi panas-panasnya kan, baru aja selesai OSCE anak-anak apoteker. Nah, dari
PT Obat Inovasi Indonesia ada memfasilitasi semua jenjang dari SMK yang aku bilang tadi, D3 Farmasi, obat UKAI, terus juga untuk teman-teman yang lagi menunggu untuk masuk apoteker, kita juga ada. Nah, dan sekarang lagi ada diskon khusus untuk teman-teman yang ada di Zoom ini, karena saya kebetulan juga megang marketingnya ya. Untuk teman-teman saya kasih diskon 70%. Untuk yang join ini bisa silahkan langsung pakai kode gitu UKAI sampai tanggal 31 Januari 2023 buat teman-teman nih. Bisa diketikin nggak, Nok? Pakai kode gitu UKAI buat teman-teman. Khusus yang join pada acara malam hari ini. Buat teman-teman yang belum berlangganan Obat Apps, bisa langsung berlangganan pakai diskon 70% dari kita dengan kode gitu UKAI. Nah, selain itu juga kita juga ada beberapa produk lainnya nih, salah satunya Pharmaskill yang aku pakai juga pada malam hari ini. Itu adalah salah satu bootcamp. Lagi-lagi kita memberikan solusi nih buat teman-teman fresh graduate, praktisi, atau teman-teman yang lagi membangun karir tapi bingung mau eksplor lebih jauh dari mana gitu. Wih, aku udah langganan Obat Apps sih. Banyak banget nih yang udah langganan ya pastinya sih. Karena kan aplikasi pembantu nomor 1 farmasi di Indonesia itu Obat Apps. Bahkan selain aplikasi juga kami memsediakan kayak bootcamp buat menunjang karir kalian nih. Dan ini pastinya salah satu yang kita tawarkan nih dari PT Obat Inovasi Indonesia ada kelas public speaking dan personal branding bareng Kak Nek. Nanti selanjutnya akan ada kelas-kelas apa lagi dan tunggu aja dan jangan lupa follow IG Obat Apps dan Daily Obat Apps. Kayaknya yuk dong Kak. Kak Nek nanti ada jalur khusus deh. Wow, ya, mantap kali. Kalau buka kelas industri lagi ya nanti aku bikin. Okay. Wow, mantap ya Kak. Berarti sebenarnya nih ya teman-teman udah gak ada alasan lagi nih kalau misalnya apalagi buat anak farmasi, buat bangun personal branding, terus juga takutnya sibuk gara-gara bikin konten dan lain-lain, terus terganggu masalah belajar. Tadi juga dikasih saran dan tips kalian buat ikut kelas atau misalnya join berlangganan Obat Apps salah satunya. Nah, mungkin kita lanjut aja materinya, kita gali lebih dalam lagi. Aku serahin lagi nih langsung ke Kak Nabila. Oke, thank you. Makasih banyak Novi sama Nita tadi udah bantu ngasih selipan nih biar teman-teman nggak bosen ya dengerin Nay ngomong mulu. Terus tadi udah dapat promo yang wow juga nih dari Obat Apps dan Pharmaskill. Nah, tadi aku baru nih mau nyampaikan ini tapi lupa. Tadi Hanifah bilang kalau misalnya kalau dia nggak bikin personal branding, nggak akan masuk Obat Apps. Nah, kalau aku nggak bangun personal branding, nggak mungkin akan diundang oleh teman-teman Obat Apps. Jadi, that's the point. Kalau aku nggak bangun personal branding, aku nggak mungkin bisa nerima job MC sana-sini. Aku nggak mungkin bisa berbagi cerita ke teman-teman seperti ini. Gitu. So, banyak banget sebenarnya kalau misalnya di breakdown, apa sih manfaatnya personal branding? Nggak usah mikirin deh aku akan dapat apa untuk personal branding, tapi pikirin dulu yang penting aku ngelakuin personal branding untuk diriku sendiri, untuk kebaikan diriku sendiri. Maka dari itu, kalau misalnya tadi sudah write down your why, saya pengen dikenal sebagai ini, saya memiliki kapasitas seperti ini, bla 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 bla. Nanti di akhir setelah public speaking mungkin kita langsung diskusi aja. Setelah kalian menuliskan ini, don't forget to write it down too. Sekarang aku butuh kalian untuk menulis ini di notes kalian ataupun di HP juga tadi. I will commit to myself that I will improve my skills and start my personal branding. Bikin janji sama diri sendiri, bikin komitmen sama diri sendiri dulu. Kalau misalnya, yes, I will start now. I will start tonight. I will start tomorrow. Ya, jadi nggak usah mikir apa-apa lagi. Pokoknya jangan ada keraguan. Kalau misalnya mau bangun personal branding, langsung aja bangun personal branding. Nah, terus satu lagi, kalau mau bikin second account di Instagram ataupun di TikTok, that's okay. That's literally okay. Kalau misalnya dirasa di Instagram yang pertama itu mungkin nggak berkembang, ya udah bikin aja Instagram baru dengan persona baru.
that's okay, karena ya ujung-ujungnya juga manfaatnya untuk diri kita sendiri gitu. Oke, udah selesai semua nulisnya. I will commit to myself that I will improve my skills and start my personal branding. Nah, udah cukup ya kita bahas personal brandingnya segitu dulu, karena kita ada 2 topik malam hari ini, nanti di akhir kita lebih banyak diskusi aja. Selanjutnya nih, tadi kan kalau untuk personal branding kita butuh satu skills ya, setidaknya bisa kita kembangkan dan bisa kita bagikan, yaitu salah satunya, kalau menurut Naimah paling gampang ya, paling yang bisa dilatih deh, yaitu public speaking. Kayak yang dilakuin Kak Hanifah tadi, Kak Novi tadi, itu part of public speaking. Oke? Nah, sebenarnya nih, karir public speaking tuh, pokoknya karir seorang Nai dari awal sampai alhamdulillah, masya Allah bisa sampai sekarang ini, adalah mulai being active. Dan yang lainnya tuh ya tiba-tiba mengikuti aja, pokoknya dari maba waktu masuk farmasi, masuk S1 kayak udah aktif banget waktu apa ya namanya, kalau penerimaan mahasiswa baru itu PKKMB lah, itu kayaknya istilahnya. Itu tuh pokoknya kalau misalnya ada sesi tanya jawab tuh Naya maju paling depan, pokoknya aku mau nanya pokoknya kalau misalnya ada yang ada pertanyaan terus aku mau jawab, jadi dimulai dari situ orang-orang pada ngelirik nih, wah ini anak ini aktif nih, ya udah everything just comes with the flow. Oh anak ini aktif nih, oh ternyata dia punya skills ini, ya udahlah dipakai terus. Awalnya dilirik sama teman seangkatan, dilirik sama kakak tingkat, sampai dilirik sama dosen, dilirik sama universitas, dilirik sama organisasi-organisasi luar. Gitu. Hanya mulai dari being active. Aktifnya gimana? Paling gampang adalah aktif di kelas, tanya jawab di kelas, aktif di depan dosen. Itu tips paling atas ini Nai lakuin juga di S2. Di S2 jangan salah, di S2 kita bukan yang kayak nyantui kayak udah nggak usah ngejar, nggak usah dikenal. Justru di S2 itu berdasarkan pengalaman ya, kalau misalnya naik nggak aktif di kelas, nggak mungkin akan diajak jadi apa ya, pokoknya adalah naik project, pokoknya banyak proyekan dosen. Kalau misalnya naik nggak aktif di kelas, nggak mungkin akan diajak proyekan sama dosen. Karena dosen-dosen apalagi yang beda universitas ya, dari UNMUL ke UNPAD kan pasti nggak ada yang kenal sama Naija. Jadi one of my way agar dikenal dengan orang, ya menjadi aktif di kelas. Tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk kebaikan kita juga. Oh, kita diajak ini, jadi kita lebih berkembang lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, aktif tanya jawab di webinar atau seminar. Nah, dulu waktu zaman maba itu emang lebih semangat-semangatnya, jadi nggak ikut seminar di mana-mana, jadi aktif nih tanya jawab di situ. Itu adalah salah satu cara untuk latihan nih, misalnya nanti di akhir ada sesi tanya jawab, nggak usah ragu untuk bertanya. Terus yang ketiga, ikut lomba, at least sekali aja, seumur hidup lah, seumur jadi mahasiswa, sekali aja ikut lomba, karena itu pasti akan memacu adrenalin dan memacu skills kita untuk berkembang gitu. Kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kalau udah sekali ikut lomba dan bertemu orang-orang keren, orang-orang hebat, nggak mungkin kita nggak punya personal branding, nggak mungkin kita nggak bisa mengembangkan skills. Karena pasti kita akan tertrigger nih untuk kayaknya aku mau kayak dia deh, keren deh. Aku kayaknya mulai deh, aku sekarang mulai personal branding, aku mulai latihan public speaking, aku mulai aktif dari sekarang. Itu caranya. Terus yang keempat, organisasi atau kepanitiaan kampus. Dan yang kelima, magang. Nah, kalau zaman dulu, ya ampun, berasa tua banget ya ngomongnya zaman angkatan 2018 ada di sini. Kayaknya angkatan 2018 tuh angkatan paling nanggung deh. Nah, itu Pak Fahrul, angkatan 2018. Nanggung banget, karena pas kita lulus, itu tuh baru ada program magang merdeka. Jadi kayak, kenapa nggak dari dulu, aku pengen ikut tapi nggak bisa karena di zamanku udah belum ada. Maksudnya aku udah skripsian, aku tinggal nunggu wisuda, baru ada tuh namanya magang merdeka. Jadi kayak ya nggak bisa dia ikut. Nah jadi dulu sebenarnya kalau aku pribadi, aku mulainya dari organisasi BEM FF Unmul. Dari situ misalnya disuruh jadi moderator, oke, aku mau jadi moderator. Disuruh jadi MC, oke, aku mau jadi MC. Tadi yang kayak Nay cerita, awalnya dilirik di antara mahasiswa, dilirik sama dosen, dilirik sama Unmul, pokoknya merembet dah pokoknya dari mulai aktif itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang yang
masih mahasiswa farmasi, kalau misalnya ada kesempatan magang, this is the one way to learn more about public speaking, about anything. Manfaatkan kesempatan yang ada selama jadi mahasiswa. That's the point. Ini ada yang ngomong di chat, betul, benar ya kan, kasihan banget kita angkatan 2018 ini. Bahkan Isma juga kita nggak sempat kan, aku sih nggak sempat, mungkin kalau ada teman-teman yang berkesempatan untuk Isma angkatan 2018 sih, ya beruntung banget. Kalau aku kecepatan lulusnya sayang sekali, tapi nggak apa, namanya juga tiap orang jalannya beda-beda kan ya. Nah, pesannya dari Palestina ini adalah just show up, don't be shy. Sama kayak poin personal branding tadi, nggak ada yang peduli. Kayak misalnya ini aku ada salah ngomong nih, kan rata-rata orang saat public speaking tuh takut salah ngomong kan. Sebenarnya itu nggak ada yang ingat, nggak mungkin orang ingat kesalahanmu tuh seumur hidup, apalagi bukan yang kenal deket gitu kayak, kamu pernah salah apa ya? Nggak mungkin orang akan ingat. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, take every chance to practice. Ambil semua kesempatan untuk latihan, diajak jadi ini, oke aku mau, disuruh jadi itu, oke aku mau, ini kesempatanku untuk belajar. Oke. Nah sekarang mau masuk ke sedikit tips tentang public speaking. Sebenarnya public speaking itu sekarang, makanya zaman sekarang, zaman COVID, itu ada terbagi jadi dua deh, jadinya ada online dan juga offline. Kalau online contohnya content creation. Sometimes untuk membuat konten itu kita juga harus ngomong kan. Beberapa content creator itu dia brandingnya adalah dengan menjelaskan atau berbicara. Salah satu apoteker yang aku tahu branding content creatornya itu dengan bicara, dengan penjelasan itu siapa, kayak Karin LB, mungkin ada yang tahu di sini. Itu salah satu caranya adalah public speaking ya, untuk content creation. Terus yang kedua Zoom class kayak gini, Zoom meeting. Terus kalau offline itu biasanya untuk presentasi di kelas, kompetisi atau lomba-lomba, jadi MC, jadi moderator. Dan dari kedua skema ini, online ataupun offline, sebenarnya itu persiapannya sama aja. Aku biasanya bagi menjadi tiga teknik siap. Yang pertama siap diri, siap media, dan siap teknik. Siap diri ini untuk mengatasi gugup, untuk biar pede public speaking, biar ya nggak yang gimana-gimana lah. Jadi yang pertama siap diri, perbanyak latihan. Nah sebenarnya semakin banyak jam terbang itu pasti udah semakin jago lah bahasanya ya. Tapi buat yang masih baru mau mulai ini, perbanyak latihan terus-menerus, hafalin naskah, pahamin lagi materi yang akan disampaikan. Kemudian pakaian rapi sesuai dengan dress code, kemudian be attractive, be yourself, stable mood, setting before speaking. Nah, kalau aku pribadi, speaking itu untuk melakukan public speaking, aku yang pertama harus siap diri dulu. Karena aku memang, kalau misalnya dari aku pribadi, aku harus tampil on point, dari make up, dari pakaian, walaupun sederhana, tapi setidaknya stand out. Karena dari situ aku bisa percaya diri. I put my makeup on, walaupun online, walaupun ya di luar nggak ketemu kalian langsung, walaupun di kamera jadinya burem, nanti I put my makeup on, biar naikin mood aja. Jadi diri kita itu siap. Kemudian PowerPoint-nya, mungkin untuk perlombaan siapkan Q&A, di kelas juga bisa kayak gitu, siapkan Q&A. Kemudian yang terakhir adalah siap teknik. Nah, siap teknik ini kita harus sebenarnya belajar basic dari public speaking atau dari komunikasi atau dari bicara. Jadi yang pertama artikulasinya harus jelas, A-I-U-E-O-nya. Jangan sampai artikulasinya itu nggak jelas. Kemudian yang kedua intonasi dan tempo yang stabil juga. Jangan sampai ngomongnya itu datar gitu aja, tapi ada nada naiknya, nada turunnya, pokoknya intonasinya yang disesuaikan lah. Apalagi kalau misalnya sekarang nih posisi naik, berbagi malam minggunya sama teman-teman semua cerita, itu bawaannya lebih santai dan lebih enjoy gitu, nggak yang
Beda kan sama presentasi di kelas, kayak misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, saya akan menjelaskan tentang ini, kan that's boring. Nah, jadi sebenarnya harus disesuaikan juga sama tujuan dari public speaking itu sendiri. Kemudian powernya tadi yang udah Nai sampaikan juga tuh harus sesuai, jangan too much, jangan juga lemes. Kemudian clustering dan pause yang pas, jangan sampai ngebut, nyerocos saja, tapi nggak ada pause-nya. Jadi orang kayak bingung, ini kira-kira apa ya yang ditekankan dari yang disampaikan. Terus selanjutnya adalah apa nih, cara agar pede ya, cara agar percaya diri. Kan banyak orang yang kalau public speaking tuh permasalahannya di percaya diri. Yang pertama itu adalah yakin dulu sama diri sendiri dan apa yang mau disampaikan. Apa ya, kalau Nay biasanya menganggap diri, jadi sebenarnya yang bikin nggak pede itu adalah insecure, rasa insecure. Jadi Nay itu suka membuat mindset I am an expert here. Aku expertnya nih, aku ahlinya nih. No one can beat me. Nah, walaupun itu terlalu tinggi ya, terlalu yang gimana-gimana, tapi yakin aja dulu sama diri sendiri. Kalau misalnya kita yakin sama diri sendiri, itu pasti akan terpancar nih dari vibes-nya. Oh, she is actually an expert. Padahal juga belum tentu gitu kan. Oh, vibes-nya bagus nih. Oh, emang jago nih. Gitu. Tapi bukan berarti fake ya. Kemudian yang kedua, we don't need to be a good-looking person to be pede, percaya diri. Sebenarnya good-looking ini bisa dia, apa ya, yang kalimat sebenarnya adalah kita rapih. Kalau offline ya bersih, wangi, pakaian sesuai, make up-nya sesuai, dan ini akan menghasilkan kepercayaan diri. Kayak kalau misalnya cewek ya, apalagi Nay, nah itu emang harus make up dulu supaya kayak I'm in a good mood kalau habis make up gitu. Nah, itu ini yang ketiga, firm. Don't show your nervous smile. Jangan sampai orang lihat kamu nggak percaya diri. Jangan sampai orang lihat, ih ini lemes banget sih orangnya, udah makan belum sih gitu. Atau enggak, ih kok gugup sih, kenapa sih nggak jago ya, nggak paham ya. Don't show up that nervous. Harus be firm and smile. Bahkan aku pernah ada kalau lomba ya, ada temanku yang pernah bilang, nah kamu kok di Zoom senyum mulu sih, kok bisa gitu loh kan, gugup nih, padahal gugup, bukan deg-degan untuk presentasi, tapi I keep on smiling, karena itu untuk mengatasi kegugupan itu. Jadi kayak aku pede nih, mau apa kamu? Jadi, nah itu juga salah satu kita sebagai cara untuk membius orang supaya tertarik gitu sama apa yang kita sampaikan. Nah, jadi tadi kita udah banyak. Yang pertama aku breakdown dulu farmasi, formal creator, kemudian ada personal branding dan public speaking. Untuk merangkumnya ini biar enak nyambungin satu sama lain ya. Pharmaceutical industries need a specific pharma creator. Maksudnya adalah kita background farmasi, terus punya kemampuan yang lain. Content creation misalnya, public speaking misalnya. Kemudian, one skills that you can improve for that is public speaking. Jadi untuk menjadi pharma creator atau menjadi farmasi yang punya personal branding itu adalah salah satu skills yang bisa diimprove adalah public speaking. Kemudian kemampuan farmasi tadi dan kemampuan public speaking tadi, kalau misalnya dikembangkan, itu it is nothing without personal branding. So, the key is personal branding. Nah, untuk menutup apa yang Mai sampaikan pada malam hari ini, kalau orang-orang nih banyak yang sering bilang, semua orang punya waktu 24 jam yang sama, manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi, menurutku yang juga penting adalah semua orang, ini aku, Kak Novi, Kak Fahrul, Kak Jean, dan siapa lagi yang lainnya, 27 orang di sini, itu punya potensi yang sama dan kembangkan semaksimal mungkin. Oke, itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah nyimak. Aku kembalikan ke Novi. Wah, luar biasa sekali Kak Nabila. Ya ampun, thank you banget ya Kak Nabila. Nah, pasti nih dari teman-teman semua udah pada gak sabar juga nih Kak buat
mau discuss bareng sama Kak Nabila. Bahkan mungkin sebelum dari teman-teman, aku sendiri pun juga pengen nanya nih. Nah, mungkin aku kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman yang mau nanya. Kita buka aja ya sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, boleh dong langsung raise hand aja. Wow, langsung aja nih udah langsung raise hand. Oke, boleh nih mungkin karena di layar Nopi nih Kak Fahrul atau Kak Ijal duluan ya. Boleh nih langsung aja nih Kak. Langsung tanya aja Kak. Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya makasih banget Kak Nabila atas presentasinya dan pemaparan materinya yang udah oke banget. Maksudnya kayak aku jadi banyak tahu gitu sih, belajar banget. Dan mohon maaf ya kalau misalnya bermasalah, aku off kamera lagi. Aku Muhammad Rizal, saya dipanggil Ical. Aku sendiri sebenarnya tadi udah di mention juga ya dari farmasi UI, itu selanjut apoteker profesi di UI juga. Nah, jadi aku sebenarnya mau tanya Kak, kan kalau misalnya untuk kalau kita mau menaikkan istilahnya untuk membuat personal branding itu kan juga tadi ada salah satunya itu mencari why-nya itu dengan role model gitu ya. Nah, sebenarnya untuk diri aku sendiri nih Kak, sebenarnya kalau role model itu kelihatannya kayaknya banyak gitu ya yang bisa jadi inspirasi buat aku gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan nggak punya role model itu salah gak sih Kak? Dan juga kalau misalkan nggak punya role model itu apakah nggak apa-apa, dan solusinya gimana Kak? Maksudnya mungkin Kakak punya kayak teman juga atau pengalaman juga dari teman-teman Kakak yang emang dia nggak punya role model tapi dia bisa gitu. Karena aku sendiri mengalami yang dikatakan ya nggak punya role model satu orang gitu sih, sebenarnya banyak orang. Soalnya kayak ya udah, setiap aku lihat teman-teman aku yang ternyata dia punya skill yang spesifik itu, ya udah aku jadiin inspirasi. Dan bahkan aku sendiri jatuhnya yang kayak jadi role model orang-orang ya, misalnya ada tingkat ataupun mungkin teman-teman seangkatan sendiri, mungkin kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin langsung bisa dijawab aja ya Kak. Jadi kayak jatuhnya interaktif aja gitu ya Kak. Oke, kalau begitu. Jadi Kak Fahrul, ini gue bahas tentang role model ya. Sebenarnya kita sama kok, close dulu. Aku juga nggak punya spesifik one role model, tapi banyak banget. Tadi tuh maksudnya role model adalah kalau memang kita bingung nih, kita mau jadi apa, mau jadi kayak apa, itu harus nentuin dulu, oh kayaknya aku punya skills yang sama kayak dia, aku bisa ngembangin diri kayak dia deh. Dan ini bagi yang bingung sama mulai dari mana sih, bikin apa sih. Nah, itu bisa lihat contoh dari role model. Dan nggak mesti spesifik, kalau emang banyak ya udah nggak apa-apa, contoh aja banyak gitu. Kalau misalnya kayak kalau aku pribadi lebih suka mantengin beauty planner gitu, kemudian ya yang jago-jago public speaking yang ada di dalam dunia farmasi. Contohnya mungkin kalau beauty planner siapa, Sabrina Rams, mungkin kalau kalian kenal, maksudnya tahu gitu. Terus ya yang lain-lain dah, kalau misalnya di farmasi ada siapa ya? Tadi Kak Rinaldi itu I'm inspired by him juga. Jadi kayak sebenarnya aku tahu Kak Rinaldi itu bukan bukan kenal ya, cuman tahu aja itu dari ada temanku yang ceritain. Karena dulu nih, ini agak nyeleweng sedikit tapi mungkin bisa berguna juga buat teman-teman. Aku tuh bingung nih sama diriku, kayak aku ada curhat sama teman kayak, Kak aku tuh bingung nih. Aku punya kemampuan public speaking, aku punya kemampuan content creation, aku sukanya di bidang ini. Tapi aku tuh terlalu terkotakkan di dunia farmasi, aku terlalu terkotakkan di dunia apoteker gitu. Terus temanku nih bilang, Nay, nggak masalah, coba lihat ini. Terus dikasih contoh banyak pharma creator yang keren-keren itu tadi. Oh iya ya, sebenarnya apoteker tuh bukan batasan kita untuk jadi apapun yang kita mau, untuk mengembangkan skills apapun yang kita mau. Balik lagi ke role model tadi, kan tadi Kak Fahrul bilang kalau misalnya dari teman itu kita udah bisa terinspirasi dari dia, that's okay. Bahkan aku juga dari teman-temanku, misalnya sesama content creator, sesama presenter tuh sering sharing gitu, kayak satu sama lain tuh saling mengasih gitu loh. Misalnya kayak aku yang mungkin lebih ke akademiknya, terus temanku jadi terinspirasi, terus temanku ini lebih ke sisi ininya, jadi saling sharing gitu. Jadi kita sebenarnya nggak butuh yang kayak
one specific role model, tapi role model itu tadi bagi yang masih bingung nih sama kayak bagaimana harus mulainya dan apa yang harus aku lakukan dan aku mau jadi apa, itu baru. Jadi kalau untuk Kak Fahru, kalau misalnya punya banyak role model, that's okay. Kalau misalnya ngelihat orang sedikit aja terinspirasi, that's okay. That's lebih bagus Wah, Oke malah. Kak, makasih banyak Kak. Semoga jelas sih, semoga nggak kebanyakan aku ngomongnya. Enggak kok Kak, jelas banget. Okay. tanya oke, emang langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kak Ripki dulu ya. Boleh nih Kak Ripki langsung. Oke Kak, makasih. Di sini aku mau nanya nih ke Kak Nay ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu di slide yang pertama itu Kak Nay bilang bahwa Pharma Creator itu sangat dibutuhkan di industri farmasi mungkin ya. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan lebih detail nggak ya Kak tentang hal itu gitu? Apakah memang Kakak itu pernah terjun di dunia tersebut dan kalaupun memang terjun di dunia tersebut bagaimana sih pengalamannya dan bisa sharing gitu di sini gitu karena aku juga kebetulan apa namanya kebetulan kerja di industri juga gitu agak tertarik juga gitu ketika memang ada industri yang membutuhkan tentang pharma creator tersebut gitu jadi terinspiration gitu kan sebenarnya terus yang kedua itu bagaimana sih Kak dulunya Kakak itu sharing gitu ya maksudnya aku pengen sharing aja sih sama Kakak gitu pengalamannya gimana sih dulu waktu Kakak tiba-tiba menjadi konten kreator itu sebenarnya kan pasti ada prioritas ya Kak dulu mungkin apakah aku juga nggak tahu sih Kakak prioritas dulu jadi konten kreator tuh apa memang ada niatnya apa memang tiba-tiba apa gimana gitu. Nah, apakah memang dulu itu gimana sih cara membaginya gitu? Apakah mungkin ada prioritasnya tersendiri apa enggak gitu? Apakah dalam kehidupan atau kegiatan Kakak itu berapa persen sih membuat konten itu gitu kan? Apakah kan mungkin Kakak sekarang lagi sibuk kuliah atau lagi sibuk apa gitu. Nah, berapa persen sih kehidupan Kakak untuk meluangkan dalam konten kreator gitu? Berapa persenkah dibandingkan dengan kegiatan sehari-hari? Seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rifki. Menarik banget, aku suka pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait pharma creator dan di industri yang butuhkan. Sebenarnya aku baru banget terjun dan sedang ongoing. Jadi ada satu produsen kosmetika di daerahku yang bekerja sama dengan Unpad. Itu aku masuk di tim mereka dan mereka itu bilang you are apa ya bahasanya ya, you are what we need gitu loh. Karena terutama di bidang kosmetika ya, kalau naik mau karena pengalamannya di situ jadi naik spesifik ke kosmetika. Di industri kosmetik terutama sekarang kan banyak banget influencer atau beauty influencer yang backgroundnya itu bukan farmasi atau bukan apoteker dan itu sangat disayangkan karena bisa aja konten-kontennya atau yang disampaikan itu misleading, tidak sesuai dengan scientific base. Kalau misalnya kita backgroundnya farmasi, backgroundnya apoteker kan, at least we know the basic formulation, kita tahu basic konsep dari setiap sediaan itu bagaimana. Jadi tidak akan ada namanya misleading. Nah, itu juga salah satu project dari Unpad itu sendiri. Nah, terus dari salah satu tim itu, Mohon maaf Kak, suaranya nggak ada ya. kepencet. Sampai mana tadi ya? Oh ya, pokoknya ada salah satu tim yang bilang, nggak semua farmasis itu bisa di depan layar, dan itu sangat disayangkan. Kebanyakan farmasis mainnya di belakang layar, sekedar di lab, sekedar penelitian, sekedar bikin ini, tapi tidak berani di depan layar yang menyampaikan terkait, mungkin kalau di bidang aku kosmetika. Nah, sekarang setelah aku masuk ke tim mereka, aku jadi sadar diri, oh
aku nggak salah nih, aku nggak salah di bidangku farmasi, dan aku nggak salah juga aku terjun di bidang content creator. Karena itu bisa jadi nilai plus. Nilai plus kalau misalnya kita masuk ke industri yang berkaitan dengan farmasi dan berkaitan dengan tim marketingnya atau sebagai content creator. Gitu sih pengalamanku untuk yang terkait pharma creator itu tadi. Jadi kalau misalnya dibilang pengalaman, aku sedang ongoing, jadi sekarang aku lagi ada proyekan sama Unpad, sama pabrik, sama industri kosmetik itu tadi, dan itu proyekannya membahas spesifik setiap apa ya, pokoknya semua istilah yang ada di ini deh, yang ada di apa namanya, di kosmetika. Jadi ada tim untuk copywriting, tim untuk marketingnya sendiri, tapi aku cross check secara saintifiknya, cross check secara kosmetika yang saintifiknya lah, baru aku sampaikan dalam bentuk video, jadi sebagai video konten kreatornya. Nah, untuk modal video konten kreator tadi kan perlu public speaking ya, jadi itu tadi ada 3 konsep yang berkaitan satu sama lain, dan aku juga nggak akan mungkin bisa masuk ke tim mereka kalau misalnya aku nggak bangun personal branding di Instagram. Jadi ya dari itu aku bisa masuk ke tim mereka sebagai video content creator untuk salah satu project kerjasama antara Unpad dan salah satu industri kosmetik itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait pengalamanku apa ya? Lupa aku tadi. Prioritas. Oh, prioritas. Oke. Nah, sebenarnya aku dari dulu sebelum ada TikTok itu emang suka aja bikin konten untuk sharing. Sebenarnya secara sederhana itu aku suka ngomong dan aku butuh ngomong. Maksudnya I am an introvert person, tapi at least aku sebulan sekali aku butuh untuk ngomong di depan umum. Karena emang kayak public speaking is my kebutuhan gitu, bukan kayak cuman kesenangan aja, kayak butuh banget nih mentransfer energi ke orang banyak, mentransfer ilmu ke orang banyak, aku butuh banget. Jadi dulu aku tahun 2020 itu pertama kali mulai ngonten itu di YouTube, itu karena pandemi juga. Karena pandemi, job MC offline jadi sepi, jadi aku nggak punya platform nih untuk ngomong, kayak aduh I have a lot to talk, aku punya banyak yang harus aku sampaikan nih, tapi nggak ada platformnya. Ya udah, dari situlah aku mulai terjun ke content creation. Yang pertama aku YouTube dulu. Kemudian setelah tahun berapa ya? Tahun 2022 kan TikTok mulai rame lagi ya. Bukan mulai rame, TikTok udah mulai rame dan orang umum sudah masuk ke TikTok. Dan dari situ aku coba lihat, di TikTok lebih gampang nih dari YouTube. Terus juga niche-nya juga spesifik. Maksudnya lebih gampang untuk bikinnya, nggak perlu effort terlalu banyak, dan kita bisa bebas sharing apapun di situ. Ya udah, aku dari situ mulai nih bikin konten di TikTok. Dan karena personal brandingku adalah sebagai orang yang high achiever, jadi ya udah, konten-kontenku isinya ya tentang study, tentang belajar, tentang buku, dan lain-lain. Terus kalau misalnya ditanya prioritas, kalau dulu mah ya sekedar iseng aja, sekedar butuh tempat untuk nyerocos, butuh tempat untuk ngomong doang. Nah, kalau sekarang prioritasku karena alhamdulillah udah ada beberapa kontrak, udah ada kewajiban lah untuk bikin konten, jadi prioritasku sekarang ditambah dengan kerja di tim itu tadi, ya mungkin 50-50 dengan kuliah, tapi enggak sih. Kuliah 70%, tapi content creation-nya 30%. Tapi itu content creation is a part of belajar juga, karena konten-konten yang tentang belajar juga, jadi pasti aku akan belajar untuk bikin konten itu. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya ditanya presentasinya 30 dan 70%. Gitu, semoga menjawab Kak Riki. Thank you Kak, sangat inspirasi buat aku. Thank you. Oh, thank you. Oke, thank you ya Kak Rifki atas pertanyaannya. Mungkin nih Kak ada 2 pertanyaan lagi nih Kak di kolom komen ya Kak ya. Ini dari Nurul dari Universitas Esa Unggul. Sebelumnya, sorry Kak, aku salpok banget sama cara Kakak speak English-nya. Mau nanya nih Kak, untuk punya kemampuan bahasa Inggrisnya, itu Kakak les atau otodidak Kak?
Oke. Pesan dari kemarin banyak banget yang ini juga salvo sama bahasa Inggris. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya tanya kayak gitu, aku cuman jawab as simple as karena suka. Itu aja. Kalau misalnya kita suka sama apapun itu, kita kan seneng aja ya ngelakuinnya. Nah, kalau misalnya ditanya les atau otodidak, ada les juga, ada otodidak juga dulu, tapi lesnya tuh kayak cuman sebulan gitu, dan itu bonus, les itu bonus dari menang lomba pidato bahasa Inggris. Sisanya tuh otodidak semua. Karena aku suka aja nonton pakai bahasa Inggris, subtitle juga bahasa Inggris, terus baca buku dalam bahasa Inggris, terus suka dengerin, pokoknya suka aja dengerin. Pasti untuk selera musik, mungkin kebanyakan orang sekarang udah sering denger bahasa Inggris kan. Ya udah, pokoknya my daily life is banyak banget yang berhubungan dengan bahasa Inggris lah. Jadi aku sebenarnya otodidak semuanya, dan untuk kemampuan speaking itu sebenarnya dimulai dari ini, dari zaman sekolah suka ikut lomba pidato bahasa Inggris, jadi terlatih di situ. Terus waktu SMK itu spelling bee, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu spelling bee atau mungkin pernah ikut spelling bee, nah dari situ my skills is improving, karena kita harus hafal banyak vocabulary, terus pronunciation-nya juga harus benar dari lomba spelling bee itu. Jadi ya udah, waktu kuliah terbiasa, apalagi farmasi ya, saya jurnalnya bahasa Inggris semua, so ya gitu. Terus aku ya karena suka aja, jadi kayak kebawa. Kalau misalnya habis nonton series nih, habis nonton film yang bahasa Inggris tuh pasti seharian tuh ngomong bahasa Inggris, karena kayak terpapar bahasa Inggris itu. Jadi kalau aku butuh ngomong bahasa Inggris, aku harus nonton dulu dalam bahasa Inggris, udah langsung otomatis gitu. Jadi kalau saya tanya gimana caranya, ya udah mulai paparkan diri kalian dengan bahasa Inggris, mulai dari bacaan, yang didengar dan yang ditonton gitu. Oke. Wah, keren banget juga nih ya. Kakak juga tadi sih les itu karena dapat bonus ya, Kak ya. Wow, keren banget nih. Mungkin juga terjawab ya, Kak. Nah, selanjutnya juga ada last nih mungkin ya, Kak, pertanyaan terakhir dari Kanabila dari ITERA. Nah, Kak mau tanya nih, katanya gimana sih cara atur antara kegiatan kuliah dan kegiatan lainnya? Mengingat kan jurusan farmasi itu lumayan padat ya, Kak. Nah, gimana sih, Kak? Oke, aku sebenarnya suka bingung kalau ditanya cara mengatur waktu. Karena walaupun alhamdulillahnya hidupku cukup balance, ada kesusahan juga nih untuk mengatur waktunya. Nggak bisa dipungkiri nih, mahasiswa farmasi sibuk. Apalagi dulu zaman S1 ya, Masya Allah. Itu pokoknya nggak tidur itu udah biasa, apalagi dengan banyaknya kegiatan. Dan dari banyaknya kegiatan itu pasti akan ada yang terkalahkan setidaknya sedikit gitu. Jadi kita harus mengatur prioritasnya. Misalnya nih, aku tuh suka menyelesaikan apa yang deadline di depan mata terlebih dahulu. Misalnya kayak sekarang aku ada ini presentasi webinar ini, kemudian aku ada meeting juga malam hari ini, kemudian besok aku deadline proposal dan malam ini juga akan meeting untuk itu. Kemudian aku juga ada family time dan I need to prioritize all of that. Jadi ada yang dikerjain nyambi gitu, ada yang diduluankan gitu, ada yang didelegasikan. Kalau webinar ini kan aku nggak bisa delegasikan ya. Kalau meeting aku bisa delegasikan ke timku untuk ya kamu wakilin dulu ya sebentar. Kemudian untuk yang proposal tuh ya nggak mungkin kita bisa hidup atau tidur secara normal, pasti akan adalah namanya begadang, itu udah dari zaman S1 bahkan sampai sekarang. And that's okay as long as kita happy ngerjainnya. Jadi tadi poinnya adalah atur prioritas aja sih, dan nggak usah terlalu bukan perfeksionis sih, tapi apa ya istilahnya, idealis. Nggak usah terlalu idealis lah kita sebagai mahasiswa farmasi yang banyak kegiatan tuh untuk tidur jam 11 bangun jam 5 subuh. Nggak usah. Pasti itu ada agak sedikit mustahil, pasti akan ada begadangnya, pasti akan ada nggak tidurnya, and that's okay gitu. Mudah menjawab ya. Wah. Walaupun balance tapi tetap ada yang terkorbankan.
Jadi ada yang terkorbankan juga mungkin atur skala prioritas dulu, mana yang paling prioritas juga ya Kak ya, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin sudah kejawab nih ya Kak, dari ITERA nih Kak Tria. Oke, wah nggak kerasa ya Kak, udah hampir 1,5 jam ya. Ini kita berbincang-bincang, sharing-sharing nih bareng sama Kak Nabila, asik banget. Sebenarnya nggak mau aku tutup nih Kak, tapi mengingat waktu juga kali ya, mungkin insya Allah ya Kak, di next event kita ketemu lagi. Bahkan mungkin kalau ada yang di Bandung nih ya, karena juga di Unpad di Bandung, bisa lah kita nongkrong-nongkrong juga ya Kak ya. Ayo, boleh banget. Atur aja waktunya. Oke, nah jadi nanti kita bisa nongkrong-nongkrong nih, tadi dari Kak Rifki juga di Bandung, Novi juga di Bandung, nah kita bisa nongkrong-nongkrong kali ya Kak. Oke, mungkin makasih banyak ya Kak Nabila atas penyampaian materinya, wah dapat banyak sekali insight nih dari Kak Nabila. Dan dengan berat hati juga aku tutup, nah sebelumnya mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya, enaknya ya. Jadi boleh dong pada on cam dulu nih teman-teman. Kita on cam dulu. Boleh nih, pada on cam. Oke nih, wah pada seru nih. Nah, sembari nunggu teman-teman yang on cam, ayo dong teman-teman yang lain juga biar pada on cam nih, wah. Nah, saya juga nih mau ngasih tahu FYI buat teman-teman yang belum berlangganan Obat Apps, boleh nih teman-teman, khusus buat teman-teman yang bisa ikut webinar kali ini, teman-teman bisa join atau berlangganan dengan dapatkan diskon 70% dengan kode G2UKAI. Nah, oke. Nah, udah pada siap nih ya. Mungkin aku ini ya, oke. Tahan ya teman-teman selama 3 detik ya, 3 detik. Karena di sini ada dua slide ya. Satu slide-nya 3 detik, berarti kali 2, 6 detik. Jadi tahan ya. Nah, oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya teman-teman. Oke, untuk slide kedua. Sorry, udah pas nih slide. Oke. Boleh ganti gaya nih, teman-teman. Ganti gaya. Kita yang fun, oke. Fun. Oke. 1, 2, 3. Nah, mantap. Oke, thank you ya teman-teman semua atas waktunya. Thank you juga buat Kak Nabila. Makasih banyak ya, kita udah dikasih ilmu yang bermanfaat sama Kak Nabila. Terus juga sampai jumpa lagi nih di acara next lagi ya teman-teman semua. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Semangat dan sukses selalu. Amin. Izin live.